ada satu hal yang tidak bisa dilakukan di sektor lain yang bisa dilakukan dalam politik. Yeah. Impact, kita bisa buat impact dimanapun. Tapi di politik, satu tanda tangan gubernur, satu tanda tangan menteri, satu tanda tangan presiden itu mengubah hidup jutaan orang gitu. Jadi kalau kita mau berbicara mengubah hidup dalam skala besar, mengubah nasib orang dalam skala besar, memang sektornya politik gitu. Kalau di dunia usaha bisa dalam skala sedang, paling top sedang. Tapi kalau skala besar itu cuma ada di politik. Karena ketika lo masuk ke politik gitu ya, di dalam situ lo banyak mengungkapkan pandangan-pandangan politik lo, lo bekerja secara politik dan pasti lo melakukan investasi politik. Welcome to Politics. Baik lagi sama gue Puja. Dan gue Dino. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, Din. Ini kayaknya nih salah satu kiblat intelektual politik Gen Z. Perempuan Nih. Cerdas. Langsung straightforward. Jadi bener-bener pasti udah pada gak asing nih sama dia. Kita sambut Boleh langsung Samara Samara Rahmani. Ramani. Thank you udah Halo diundang. Sam. Halo apa kabar? Sehat ya kabar ya? Sehat, alhamdulillah, apa kabar semuanya? Oke, jadi sekarang ini udah gak di PSI ya? Udah enggak, udah setahun setengah tapi pertanyaan itu terus ya. Bosan ya kayak? Gak Ini karena apa-apa. sama langsung kita tanya. Tapi gimana dengan PSI yang sekarang nih ketumnya kan benar-benar sangat muda. Ya kan, Kaisang ya. Dan ini kan partai yang mungkin lu salah satu yang awal-awal cukup banyak orang bisa nerima PSI karena ngeliat ada figur Samaranya. Sekarang ketumnya adalah Kaisang. Lu ngeliatnya gimana, Sam? Gak apa-apa, bagus menurut gue. Karena gini, banyak orang menganggap masuknya Mas Kaisang itu gak punya pengalaman politik segala macam. Tapi kita harus memahami PSI itu seperti apa dulu. Ya PSI yang gue kenal dulu ya. Yes. Kalau PSI yang aku kenal dulu, PSI itu memang fokus memberikan ruang untuk eksperimen politik untuk orang-orang yang belum pernah berpolitik dan belajar berpolitik bersama gitu. Jadi justru pelajaran pertama politik itu didapatkan di sana. Dulu aku waktu jadi ketua DPP juga usia 21 tahun. Dan belum pernah berpolitik sama sekali. Gitu. Wow. Muda banget. Dan karena itu partai anak muda, partai yang fokusnya ke anak muda, ya nggak apa-apa kan, nggak semua orang di politik harus punya pengalaman. Yes. Politik itu kan terus belajar gitu. Jadi kita bisa belajar sambil buat salah dalam berpartai. Jadi kalau aku sih ngelihatnya good, bagus, malah ngasih kesempatan ke anak muda lebih baik sesuai dengan spirit awal. Kak, aku punya pertanyaan personal. Sebagai perempuan 21 tahun jadi ketua DPP. Mudah banget itu. Obstacle-nya tuh apa aja sih? Apalagi jadi perempuan ya Kak. Mungkin pasti lebih banyak sentimen yang sensitif gitu misalkan. Obstacle-nya segala hal terkait Lagi politik gitu. segala hal ya. Sebenarnya ini tuh nggak banyak beda dengan apa yang dihadapi perempuan di ranah publik pada umumnya gitu. Tapi perempuan muda itu memang jadi orang selalu menganggap banyak kekurangan, terutama orang-orang yang sudah malang melintang di dunia politik, senior-senior yang ada di politik. Mereka pasti menganggap kita nggak paham politik, kita ngerti apa sih soal politik gitu kan. Terus kemudian mereka menganggap bahwa kita mungkin nggak akan tahan banting di dalam politik gitu. Dan juga menganggap kita belum punya substansi yang cukup kuat nih, pemikiran yang cukup kuat atau visi yang cukup kuat untuk diperjuangkan dalam politik gitu. Nah, ya upaya-upaya merendahkan seperti itu pasti ada gitu. Dan apalagi ketika kita perempuan, selalu ada anggapan bahwa perempuan itu nggak bisa berpolitik sekuat, setangguh laki-laki gitu. Karena memang kan proses politik itu kan nggak semuanya menyenangkan ya. Betul. Rata-rata menyakitkannya lebih baik daripada menyenangkannya gitu kan. Nah, kuat nggak gitu? Apalagi pertanyaan terbesar adalah mampu nggak dia membuktikan bahwa dia tuh bisa perform secara politik. Nah, performa di politik itu diukur biasanya berdasarkan nilai-nilai elektoral, suara gitu. Bisa nggak dapetin suara, terus kemudian bisa nggak memperjuangkan kebijakan tertentu. Jadi kalau boleh diturunkan jadi dua, kemampuannya dua, performa politik itu biasanya diukurnya. Kemampuan kita melakukan lobby-lobby sehingga menghasilkan suatu kesepakatan, kebijakan lah atau apapun itu. Dan kedua, kemampuan kita menghasilkan suara secara elektoral gitu. Dan memang nggak bisa disalahkan kedua hal ini jadi indikator. Ada orang terkenal, tapi belum tentu bisa dipilih masyarakat bawah gitu. Jadi intinya itu memang jadi dua indikator gitu. Jadi ya susah, sebel gitu kan. Kita pasti ngerasa kok diremehin terus ya. Tapi nggak ada cara lain untuk melawan itu selain membuktikan bahwa kita bisa. Gitu. Wow. Tapi ya ini menarik juga ya, sebagai politikus perempuan banyak yang underestimate. Waktu itu kakak suaranya banyak banget di DKI Jakarta. Jangan lupa loh ya. Terbesar ya? Salah satu terbesar. Iya. Pernah gak sih titik terendah lu apa sih Sam? Berarti selama berpolitik ini titik terendahnya apa? Apakah karena tadi nggak lolos, cabut dari PSI, atau mungkin ada cerita lain? Titik terendah apa nih? Titik terendah di politik.
Titik terendah gue di politik sih sebenarnya mungkin waktu nggak masuk parlemen. Oke. Tapi bukan karena kecewa nggak jadi anggota dewan atau kecewa nggak dapat kekuasaan atau jabatan. Lebih kepada sedih karena waktu itu PSI diisi anak-anak muda yang hebat-hebat, yang semangat dengan nilai perjuangan yang sangat progresif, ingin bawa banyak perubahan untuk politik Indonesia. Dan ketika itu kita harus move on, gitu kan? Kita harus move on ke babak berikutnya, kita nggak akan terpilih. Dan aku sadar satu hal di situ. Orang boleh bilang kita berjuang lagi untuk pemilu 2024 gitu. Tapi aku tahu dari satu titik ke titik selanjutnya akan banyak perpisahan. Wow. Gitu. Itu di malam itu ketika aku lihat wajah-wajah anak-anak yang berjuang untuk kita, itu aku nangis bukan karena nggak dapat suara atau nggak dapat kursi gitu ya. Bukan karena nggak dapat kursi. Karena kalau nggak dapat kursi kan kita lihat data ya. 1 minggu sebelumnya aku udah mulai ngerasa kita menang di Jakarta, tapi kita nggak menang secara nasional. Oh jadi udah tahu ya? Tahu, aku terima hasil seminggu sebelumnya. Aku cuma pengen tahu suara gue berapa sih gitu. Tapi aku tahu bahwa kita tidak akan menang secara nasional, tapi nggak menyesal. Kenapa? Karena aku tahu apa yang aku kerjakan, suaraku di Jakarta di level nasional akan turun ke level daerah gitu. Dan alhamdulillah kan kita punya 8 kursi di DPRD ketika itu kan. Jadi kita sebenarnya perform di Jakarta, sukses di Jakarta gitu. Tapi ngelihat wajah-wajah itu aku khawatir aja kita nggak akan pernah berjuang bersama lagi gitu. Pasti akan ada perpisahan-perpisahan dan itu wajar gitu. Tapi kan itu kan momen yang menyedihkan lah, bahwa dalam setiap perjuangan politik nanti kan akan ada cara-cara perjuangan yang beda-beda gitu. Itu aja sih paling sedih karena kan kita bangun itu semua dari nol. Tapi kalau boleh flashback ke backgroundnya kan ayah kalau nggak salah seorang pebisnis juga ya. Yang mengantarkan Kak Samara jadi interested in politics itu apa sih Kak? Sebenarnya dulu tuh aku emang dari kecil aku tertarik politik ya. Aku suka. Dari kecil justru ya. Aku suka ngikutin kegiatan-kegiatan politik, isu-isu politik, ngikutin meskipun keluargaku tuh semuanya business minded banget lah. Gak ada sama sekali tertarik politik. Bisa ada satu yang kayak gini. Iya, emang aneh sih, aneh. Tapi tiba-tiba dulu kan aku dapat kesempatan untuk bisa magang di Balai Kota Jakarta sama Pak Ahok sebagai gubernur. Jadi di situ aku belajar banyak tentang birokrasi, terus kemudian belajar banyak tentang pemerintahan, belajar banyak tentang politik gitu ya. Termasuk waktu itu sempat terlibat di pilkada gitu. Nah jadi proses politik, proses di dalam pemerintahan itu yang buat aku jadi makin interested banget dalam politik. Karena gini, ada satu hal yang tidak bisa dilakukan di sektor lain yang bisa dilakukan dalam politik. Impact, kita bisa buat impact dimanapun. Tapi di politik, satu tanda tangan gubernur, satu tanda tangan menteri, satu tanda tangan presiden itu mengubah hidup jutaan orang gitu. Jadi kalau kita mau berbicara mengubah hidup dalam skala besar, mengubah nasib orang dalam skala besar, memang sektornya politik gitu. Kalau di dunia usaha bisa dalam skala sedang, paling top sedang. Tapi kalau skala besar itu cuma ada di politik. Lihat kebijakan gitu ya. Gitu. Tapi kan nggak semua orang harus membuat impact dalam skala besar. Nggak semua orang juga secara nature harus menuju sebuah sektor seperti politik yang membuat impact dalam skala besar. Kan tetap small impact tetap penting. Tapi lo setuju nggak kalau nggak semua orang cocok jadi politisi? Setuju. Nggak semua orang cocok jadi politisi. Kenapa? Karena menjadi politisi itu adalah pekerjaan seumur hidup. Jadi gini. Ini satu kepercayaan yang selalu aku percaya gitu. Orang boleh percaya atau nggak percaya. Tapi seseorang yang sudah pernah terjun ke politik itu tidak akan pernah bisa kembali ke habitat awalnya. Menarik nih. Menarik nih. Boleh dielaborasi nih. Harus hati-hati berarti masuk politik. Iya. Bisa balik. Gak bisa balik. Jadi lo udah pindah dunia. Gak bisa keluar dari dunia ini gitu. Gimana tuh Sam? Kenapa? Karena ketika lo masuk ke politik gitu ya, di dalam situ lo banyak mengungkapkan pandangan-pandangan politik lo bekerja secara politik dan pasti lo melakukan investasi politik. Dulu gue pernah nyalek, gue melakukan investasi politik di Jakarta dong. Artinya basis, ada jaringan, segala macam. Itu kan semua bentuk investasi politik itu. Nah, layaknya sebuah usaha gitu ya. Kalau lo tinggalin, berarti investasi lo rugi semua. Tapi ada satu lagi yang lebih parah. Kalau di dunia usaha investasi lo rugi, lo cari lagi ide baru untuk membentuk usaha baru. Kalau di politik itu kan gak bisa kayak gitu. Kalau lo terus eksperimen dan tidak merawat apa yang sudah lo kerjakan, lo akan dianggap orang gak serius, lo akan dianggap orang tidak jelas, lo akan dianggap orang maunya apa gitu. Dan lo akan dianggap sebagai orang yang tidak konsisten terhadap apa yang sudah lo perjuangkan. Harus komit ya. Harus komit gitu. Jadi itu kenapa menurut gue ketika lo juga udah merasakan politik itu, lo akan merasa kalau lo orang bener ya, lo juga akan merasa punya tanggung jawab terhadap apa yang sudah lo mulai. Dan lo harus tetap kerjakan itu gitu.
Nggak enak kadang-kadang, tapi tetap harus lo kerjakan gitu. Dan kalau lo kembali ke habitat awal lo akan selalu terusik karena ini gimana. Jadi kalaupun lo mencoba balik ke habitat awal lo, satu tangan lo, satu kaki lo pasti akan selalu berada di situ. Dibanding lo setengah-setengah seperti itu, lebih baik langsungnya terjun gitu. Ini menarik nih. Tapi misalkan nih Sam, nih gue pengen nanya juga, kalau misalkan kita kenal Samara Amani bukan sebagai seorang politikus, lo akan menjadi perempuan yang seperti apa sih? Gue jadi ini pasti komentator bola. Iya. Gue kalau nggak jadi politisi, Madrid ya? Madrid. Gue kalau misalnya sampai nggak jadi politisi dulu, gue pasti jadi komentator bola. Pasti gue jadi pengamat sepak bola. Ini baru denger gue nih. Serius. Itu profesi selanjutnya tuh kalau Kenapa kok sepak bola? Gue suka banget sama bola. Gue tuh kalau gue tuh main football manager by the way, main memahami formasi. Iya dong, gue ngerti banget. Gue tuh tahu banget. Gue kalau nonton bola itu bukan cuma nonton, wah yang penting menang. Gue bener-bener mengamati formasinya, taktiknya, semua strateginya seperti apa gitu. Dan bola kan sama seperti politik. Wih, ini mantap nih. Taktiknya bola sama, bisa lo masuk loh. Gimana tuh? Loh, bola berbeda dengan game-game lainnya, menuntut kesabaran. Karena lo memiliki waktu 90 menit untuk mencetak gol gitu. Lo bayangin, ada satu gawang, satu bola kecil, 11 pemain melawan 11 pemain lainnya, gimana cara lo mencetak gol ke situ? Itu butuh strategi yang tepat, permainan yang cantik, dan kesabaran. Untuk lo gak gerasa gerusu langsung cetak gol. Tapi dengan strategi dan teamwork yang tepat, lo akan mencetak gol itu. Gitu. Dan di masa-masa sulit pun ketika lo udah dianggap mati di sepak bola, lo selalu punya peluang-peluang untuk comeback. Makanya gue fans Madrid. Wih, apa tuh momen apa tuh? Final Madrid, lawan Atletico, bukan? Bukan cuma final lawan Atletico. Final lawan Atletico ya yang Sergio Ramos ngegolin. Tapi lihat dong yang Champions League yang tahun lalu, tahun 2022. Sepanjang perjalanan dari mulai round of 16 lawan PSG sampai lawan Liverpool di final. Kita comeback terus gitu. Jadi itu sama seperti politik. Kesabaran. Dan kesabaran untuk apa? Kesabaran untuk sakit. Lo harus bisa menahan rasa sakit, keluar dari rasa sakit itu, dan gimana cara lo mencetak gol, comeback bahkan di masa-masa injury time. Juang itu lagi ya. Itu pentingnya sepak bola. Tapi apakah tadi sebelumnya kita mundur sedikit, Pak Ahok tuh kan pernah ngasih kesempatan. Itu yang jadi inspirasi lo gak sih? Dan apakah nama Samara DKI? Itu karena dari situ juga. Ini kan udah mau pindah nih, gak mau ganti Samara Nusantara gitu. Itu katanya orang-orang gue suruh ganti Samara IKN. Ya Samara IKN misalkan. Enggak lah, gue tetap DKI karena gue tuh punya keterikatan yang sangat kuat terhadap Jakarta. Termasuk makanya meskipun gue gak nyalek, gue komit akan support teman-teman gue yang mencalonkan diri di DPRD Jakarta. Termasuk yang RI nanti kita lihat, tapi DPRD komit. Kenapa? Karena gue ini gue orang Jakarta, itu udah pasti. Tapi gue tuh memulai karir politik di Jakarta. Iya kan? Nggak akan pernah lupa, balai kota itu ada tempat di mana kali gue terpapar dengan politik. Proses politik pertama gue itu adanya di Jakarta. Gue melihat banyak kisah-kisah politik itu ada di Jakarta. Gue mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI lewat Jakarta gitu. Jadi apapun yang terjadi terhadap karir politik gue ke depan, Jakarta itu gak boleh ditinggalkan. Kita harus terus mendukung orang-orang baik yang ada di Jakarta. Dan Jakarta ini kompleks masalahnya. Dan jangan karena mau pindah ibu kota menganggap semua masalah Jakarta akan terselesaikan gitu. Dan satu lagi yang paling penting, Jakarta itu kan salah satu kota yang kita jadikan portofolio nasional ya. Apapun yang terjadi di Jakarta itu biasanya selalu yang paling pertama gitu. Jadi kalau Jakarta bisa menjadi contoh yang baik, itu bisa kita coba replikasi ke daerah-daerah lain di Indonesia, terutama kota-kota besar gitu. Karena kan makin urbanized nih sekarang. Wow. Jadi walaupun 2024 lu gak maju sebagai caleg lagi, tapi tetap isu perempuan, isu Jakarta. Isu Jakarta tetap, makanya kayak ada apa teman sandar ya itu. Itu apa sih Sam, kalau boleh tahu Sam? Jadi gue tuh teman sandar itu adalah sebuah wadah di mana banyak korban-korban kekerasan seksual yang mengadukan persoalan kekerasan seksualnya ke kita, terus kita connect-kan dengan psikolog gitu. Karena gini, rata-rata juga banyak dari kita yang fokus melakukan pendampingan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Dan itu benar, emang harus ada gitu kan. Tapi kita juga gak boleh pungkiri dan tidak boleh tutup mata bahwa persoalan terberat dari korban kekerasan seksual itu adalah pemulihan secara psikologis. Banyak yang gak pernah sembuh. Dan biaya pemulihan secara psikologis kan juga gak murah gitu. Dan gak semua orang juga mau terbuka gitu. Jadi yang kita fokuskan adalah bagaimana kita bisa memberikan pendampingan psikologis terhadap korban-korban yang memang ya belum bisa pulih, belum bisa recover terhadap trauma-trauma masalah kekerasan seksual ini. Jadi walaupun lu gak maju pun ya tadi isunya tetap diperjuangin. Iya dong. Komitmen tetap ya. Iya. Gitu. Walaupun 2024 juga gak maju, tapi kita gak tahu nih 2009 jangan-jangan ya kan. Tapi jangan nih. Ngomong-ngomong soal DPRD dengan anggaran 84 triliun ya Kak. Dengan 5 tahun ini kinerjanya menurut Kakak gimana sih? Ada gak kayak feedback atau masukan kayak ini kayaknya kurang di sini, kurang transparansi, kurang apa gitu? Tau gak? Salah satu hal yang dari dulu sebenarnya pengen gue kritik ini bukan masalah Jakarta, bukan masalah gubernur siapa atau apapun. Tapi spesifik terhadap mindset
kita sebagai bangsa, Betul. mindset kita sebagai ya mindset aja lah, mindset pemerintahan kita. Dulu waktu gue pernah magang di Jakarta, serapan anggaran itu seringkali di angka 68%, 70%, menyisakan anggaran tertentu. Itu biasanya disebut silpa. Itu silpa tuh sisa anggaran. Itu biasanya akan dikritik habis-habisan. Kenapa? Karena dianggap kenapa serapan anggarannya kok nggak mendekati 100%. Nah, gue tuh heran sebenarnya dengan cara pikir ini. Kenapa kok kita senang sekali, apalagi di daerah seperti Jakarta di mana pusat ekonominya sangat kuat. Betul. Kenapa kok kita senang sekali memikirkan berapa banyak anggaran diserap dibanding seberapa efektif anggaran itu turun dan apa output dari anggaran itu turun gitu. Kalau 70% sudah cukup untuk membuat kebijakan-kebijakan yang baik, kenapa harus 100%? Betul. Kan toh sisa anggaran itu akan Bisa kembali dipakai lagi lagi, gitu. ya. Kalau kita punya usaha ya, wah gue cuma punya Modalnya kos gue segini. cuma 60%, tapi perusahaan gue jalan. Efisien. Sisanya gue simpen aja gitu kan. Kan bagus kan? Save cost, Tapi iya. kenapa dalam pemerintahan, utamanya Jakarta ya, karena di beberapa daerah gue ngerti. Ya, benar-benar. Kenapa serapan anggaran itu harus tinggi? Karena memang daerah-daerah tertentu tuh mengandalkan anggaran negara untuk menggerakkan roda perekonomian. Tapi kalau Jakarta, kenapa gitu? Kenapa itu harus persentasenya tuh harus full gitu? Yang enggak, kita harus ubah mindset gitu. Yang paling penting adalah efektivitas dari penyerapan anggaran, bukan serapan anggaran yang tinggi gitu. Jadi itu salah satu hal yang sering gue kritisi sih terkait mindset gitu. Yuk kita punya anggaran 84 triliun, yuk kita hajar 80 triliun semuanya. Gak gitu kan cara mikirnya kan. Gue punya anggaran 84 triliun, oke. Kira-kira bisa gak hanya dengan 60 triliun gue buat kebijakan atau program-program yang efektif gitu. Kalau dihabisin semua tapi tingkat pengangguran malah makin tinggi, pendidikan putus sekolah malah makin tinggi Iya, dibanding gitu. provinsi lain di Indonesia. Iya, gimana jadi ya? outputnya tuh adalah Iya. hasil Hasilnya. penyerapan itu, bukan cuma diserap gitu. Penyerapan Bener, anggaran anggaran bisa diserap gitu, tapi kalau dibeliin kue-kue gitu kan, ya, nggak operasional Tetap habis. pas sasaran juga. Iya, jadi untuk apa gitu. Jadi itu menurut gue sih. Ini ada juga menarik nih. Maksudnya kan kita ngeliat figur ya anak muda, politik perempuan tuh kan gak banyak. Siapa sih figur yang emang akhirnya menginspirasi seorang Samara ya? Oh, iya. Siapapun lah boleh disampaikan gitu. Oke. Kalau dalam politik Indonesia dari zaman dulu sampai sekarang salah satu orang yang bukan menginspirasi ya, ini salah satu orang yang sangat gue cukup ingin mengucapkan ini karena jarang disebut banyak orang. Kalau perempuan, Rasuna Said. Oke. Ya, jarang sih benar. Orang tahu Rasuna Said itu sampai sekarang laki-laki mungkin. Karena jalan Rasuna Said, HR Rasuna Said. Tapi Rasuna Said itu seorang perempuan gitu kan. Dari Sumatera Barat. Mungkin ketika orang ingat tokoh perempuan, orang akan bicara soal Kartini gitu kan. Tapi orang lupa bahwa ada sosok bernama Rasuna Said yang dulu sangat aktif melalui surat-surat kabar melancarkan kritik-kritik terhadap penjajahan. Tentang bagaimana progresivitas perempuan dalam perlawanan dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut gue tuh kadang kita selalu memikirkan perlawanan itu kan perang gitu kan. Perlawanan itu lewat hal-hal yang revolusioner. Tapi kita lupa bahwa perlawanan itu bisa muncul dari daerah-daerah, dari hal-hal terkecil seperti menulis opini gitu. Setuju. Dan itu kenapa sebenarnya gue merasa sedih sekali ketika banyak orang yang suka meremehkan orang-orang yang bikin podcast, orang-orang yang bikin TikTok terus bersuara, terus bilang lu cuma bisa bersuara. Apa solusi lu buat Indonesia? Loh, bersuara itu adalah sebuah bentuk kontribusi yang nggak boleh dianggap remeh gitu. Karena mungkin tradisi pemikiran zaman dulu buku, tradisi pemikiran zaman dulu opini surat kabar. Tradisi pemikiran hari ini itu TikTok Konten. dan konten Reels, YouTube gitu. Jadi itu realitanya gitu. Nah, kalau yang untuk masa kini gak bisa gue pungkiri lah, gue rasa semua orang juga tahu kok kedekatan gue sama siapa, dan itu gue gak pernah mencoba untuk deny gitu. Gue sangat mengagumi Pak Erick gitu ya. Pak Erick Thohir itu adalah salah satu sosok yang sangat gue kagumi. Gue udah cerita juga di podcast sebelah gitu ya, bahwa Pak Erick ini adalah orang yang punya kepercayaan terhadap anak-anak muda gitu. Karena gini, gue sangat percaya sebagai seorang anak muda gitu ya, kita hanya bisa mempercayai figur kalau figurnya itu percaya sama kita. Jadi loyalitas, kepercayaan itu harus dua arah. Gak boleh cinta bertepuk sebelah tangan gitu. Harus dua arah gitu. Dan dulu gue inget banget ketika gue terlibat dalam tim kampanye nasionalnya Pak Jokowi 2019 ya. 2019, gue tuh nobody lah. Dan gue masuk ke situ ya orang kenal Samara, anak muda yang cuap-cuap di politik gitu kan.
Tapi gue nobody dalam politik Indonesia gitu. Gue belum bisa membuktikan gue dapat suara banyak. Gue hanya dianggap jago ngomong. Dan usia gue 21 tahun. Yang lain adalah senior-senior politik yang sudah malang melintang dalam dunia politik gitu kan. Dan ketika semua orang ragu dan gak percaya, yang percaya sama gue namanya cuma Erick Thohir, yang ketua tim kampanye nasionalnya gitu. Yang berani membuat gue duduk sejajar sama sosok seperti Pak Muldoko, sosok seperti Pak Tuan Guru Bajang. Nah itu kan adalah bentuk kepercayaan yang luar biasa ketika banyak orang meremehkan. Nah semenjak saat itu gue merasa, oh ini orang visioner. Ini di luar dari, belum lagi kalau gue denger semua pemikiran-pemikiran dia gitu ya, visi dia ke depan tentang Indonesia, apa yang sudah dia lakukan di BUMN, apa yang sudah dia lakukan di PSSI. Jadi hal-hal seperti ini terkesan kecil, tapi menurut gue itu cukup untuk men-shape anak-anak muda gitu. Sekarang kayak kalian berdua, Dino misalnya. Dino juga kalau misalnya mendengar ada figur pidato dan lain sebagainya, oh iya keren, terinspirasi gitu. Tapi untuk itu bisa men-shape Dino harus di-touch dulu gitu. Harus ada sesuatu yang dihasilkan yang jadi impact buat Dino itu sendiri untuk dia bisa percaya sama figur itu. Karena menurut gue at the end of the day kepercayaan kita pada figur hari ini itu sifatnya harus lebih dekat dibanding zaman dulu. Kalau zaman dulu kita lihat Bung Karno pidato terinspirasi gitu. Zaman sekarang nggak bisa. Sifatnya tuh harus mentoring gitu. Dan dua arah tadi ya. Dan dua arah tadi itu penting. Oke. Nah ini juga menarik juga, berarti kan tadi figur kita udah dengar gitu kan. Dan nanti apa yang lo lakuin nih Sam untuk di 2024? Karena tadi nyalek enggak. Jadi iya. Ya, apakah apa yang mau dilakukan sama seorang Samara? Dukung Pak Ete berarti udah enggak nih. Dukung Pak Ete tetap dong. Meskipun tapi kan dari apapun itu ya. Dukungan gue sama Pak Erick kan gak berbasis politik aja dari dulu. Karena gini, gue tuh sangat percaya bahwa kita nggak boleh membatasi dukungan, perjuangan atau apapun itu hanya sebatas pada level kekuasaan. Kekuasaan itu kan sarana ya. Dan gue sangat percaya dengan pentingnya memiliki kekuasaan. Tetapi itu hanya sarana. Apakah karena kekuasaan itu nggak ada di tangan kita terus kemudian kita berhenti mendukung dan berhenti memperjuangkan apa yang kita percaya? Kan enggak gitu. Toh kita sekarang melihat pada akhirnya menurut gue figur-figur yang maju lo tokoh-tokoh bagus semua kok. Nggak ada tokoh-tokoh yang buruk, semuanya orang-orang baik, semuanya orang-orang yang ingin berjuang buat Indonesia. Jadi tetaplah kita akan mendukung orang-orang yang baik-baik nantinya. Oke, menarik nih. Karena ngomongin politik kan soal rasa ya Kak ya. Kalau ikatan emosionalnya udah dapet tuh ya udah mau lu jadi cawapres ataupun enggak gue tetap sama lo gitu. Betul. Ya kita akan menunggu Samara akan menjadi apa di 2024. Ya kan? Tapi yang pasti 2024 ini kita harus dukung orang-orang yang bagus-bagus terutama di level legislatif. Karena gini, level eksekutif Pilpres udah pasti bakal dapat banyak sorotan kok. Kita pasti akan mendukung nanti siapa nih orang-orang. Pasti kita akan coblos kan siapa orang-orang terbaik yang akan ada dalam Pilpres ini. Tapi di level legislatif itu kita harus dorong orang-orang terbaik duduk di dalam DPRD, DPR RI. Kenapa? Karena kita nggak bisa nih membenahi eksekutifnya kalau legislatifnya nggak kita benahi juga. At the end of the day ini adalah orang-orang yang akan mengawasi kebijakan dan bahkan membuat produk undang-undang gitu. Jadi jangan pernah lupa dengan pemilu legislatif. Orang suka lupa. Ini seru juga nih. Karena kan Samara juga dari 2019 sudah running, sekarang pun juga akan melihat tadi kan pesannya kira-kira dari 5 tahun terakhir sampai sekarang isu apa sebenarnya yang akhirnya bisa cukup dimakan oleh anak-anak muda gitu ya. Lapangan pekerjaan. Jadi gini, kita kadang-kadang nih yang paling lucu. Orang Indonesia seringkali berbicara ketika bicara anak muda itu bicara isu-isu yang abstrak. Misalnya bicara hal-hal terkait gimana caranya anak-anak muda ini bukan abstrak sih, tepatnya gimmick. Kalau pengen deket sama Gen Z dan milenial gitu ya, pakai sneakers, pakai bomber jacket, celana ini, pokoknya nongkrong di kafe, bikin konten yang unyu-unyu dan lain-lain. Oke, ya emang ada marketnya juga kayak gitu kan. Tapi jangan pernah lupa bahwa isu yang paling penting untuk anak muda Indonesia itu adalah lapangan pekerjaan. Akan banyak pekerjaan yang hilang, ya kan? Dengan ya digitalisasi, dengan di masa depan dengan AI dan lain sebagainya. Dan yang juga nggak kalah penting adalah kita harus ingat pengangguran kita tuh yang paling besar di mana? Pengangguran terdidik, lulusan SMK, lulusan kuliahan. Artinya kalau pengangguran terdidik kita itu tinggi, berarti mayoritas dari mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan dengan layak. Betul. Jadi kalaupun banyak tenaga kerja yang terserap, mungkin mereka terserap dalam model sektor-sektor pekerjaan yang tidak memiliki jenjang karir yang menentu gitu. Nah, lapangan pekerjaan hari ini itu harus bisa memberikan jawaban terhadap lulusan-lulusan kita hari ini. Termasuk dunia pendidikan kita harus ada link and match gitu. Ini mungkin bosan lah ya semua orang bicara link and match sekarang. Tapi ini realitanya gitu. Seperti itu. Realitanya industri
dan dunia pendidikan kita harus duduk bersama untuk memahami gimana caranya lulusan-lulusan kita itu semua bisa mendapatkan lapangan pekerjaan dengan baik gitu. Termasuk sektor-sektor ya vokasi dan lain sebagainya, pendidikan-pendidikan informal gitu, itu mesti harus digencarkan gitu. Kita nggak bicara, karena kan ada orang-orang yang tiba-tiba dia udah lulus misalnya ilmu sejarah, tapi mungkin perpustakaan atau gedung arsip nggak membutuhkan lulusan ilmu sejarah baru kan. Terus gimana mereka kan nggak mungkin dianggurkan, ya mereka harus bisa kita buatkan program fast track, belajar coding kayak mungkin, atau belajar jadi data scientist dan lain sebagainya, dibuat fast track aja gitu programnya supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah ini tuh perlu pemetaan yang serius gini, karena gue percaya anak-anak muda Indonesia sekarang itu masuk yang disebut dengan kaum prekariat. Tahu nggak kaum prekariat? Kaum yang hidup dalam dunia yang sangat tidak pasti gitu. Dan ini nggak boleh dianggap remeh. Kita jangan bicara bonus demografi kalau mereka nggak bisa mendapatkan stabilitas paling mendasar, financial security. Wow. Pendidikan, financial security ya kak. Nanti kalau bonus populasi jadi beban demografi kak. Kalau kita nggak bisa, kalau pemerintah nggak bisa memfasilitasi dengan baik. Ini kita belum bicara masalah polusi segala macamnya, tapi ini paling dasar. Financial security is the basic lah. Oke, menarik nih. Nah karena tadi Samara kita tahu juga pecinta sepak bola. Nah kita mau bulan depan nih kayak mau ada U17 nih ya. Nah, harapannya apa nih? Harapannya nih Sam. Lolos fase grup dulu lah Indonesia. Tapi gue berharap eventnya sukses sih, karena gue excited banget untuk nonton Piala Dunia. Oke. Tapi kalau misalnya ngejagoin selain Indonesia, siapa yang lu jagoin? Brazil. Soalnya ada pemain Madrid itu namanya Endrick. Oh iya, pemain Madrid. Iya, menarik. Terakhir mungkin bisa juga kasih pesan kepada teman-teman politics nih, supaya ini kan 2024 yang punya jumlah saham terbesar nih kan adalah anak-anak muda. Jangan sampai ini kita cuma jadi objek, tapi memang harus jadi subjek. Dan jangan sampai salah loket nih kan. Pesannya boleh Sam, silakan Sam. Pesannya yang pertama, jangan lupa memilih berdasarkan isu gitu. Karena kayaknya ya ini layaknya setiap pilpres ya. Selalu semua orang tuh bertindak emosional gitu. Which is fine lah, karena kan pemilih pada umumnya banyakan pakai hati dibanding pakai pikiran. Tapi jangan lupa bahwa pemilu kali ini penting. Pastikan bahwa isu-isu yang memang dekat dengan anak muda, isu lapangan pekerjaan, isu lingkungan gitu kan ya. Isu perempuan penting menurut gue. Karena hanya generasi kita yang sepertinya lebih aware sekarang, lebih conscious terhadap isu perempuan. Pastikan isu-isu ini betul-betul diwakili oleh masing-masing kandidat. Dan pilih kandidat yang paling mewakili 3 isu ini gitu. Itu penting banget. Dan juga ya yang gak kalah penting adalah jangan reduksi pemilu kali ini hanya sekedar gimmick. Jangan reduksi pemilu kali ini hanya sekedar siapa paling keren. Tapi pastikan justru kita tuntut para kandidat ini untuk membicarakan isu-isu kita gitu. Jadi pressure group yang benar. Supaya siapapun yang menang at the end of the day akan mewakili isu-isu yang memang dekat dengan kita. Dan memperjuangkan apa yang kita percaya. Wah. Jangan lupa pemilu legislatifnya ya. Jangan lupa pilih anggota dewan yang benar. Anggota dewan yang benar dan calon-calon yang concern sama isu-isu itu ya. Yes. Oke. Ini daging semua nih ya. Daging banget, dicatat teman-teman Gen Z. Jangan sampai antipati sama politik karena kita harus memperjuangkan suara kita. Your voice matters. Oke, that's politics. Gue Puja. Dan gue Dino. See you in another sessions. Bye. See you.